Mengenakan daster bahkan membawa barang dagangan sayur mayur, puluhan emak-emak berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Emak-emak mengeluhkan mahalnya harga buku paket yang disediakan sekolah. Sementara mereka diwajibkan membeli buku paket di sekolah. Akibatnya muncul dugaan ada upaya pungutan liar di sekolah. Mereka membentangkan poster berisi tuntutan dan keluhan, diantaranya bertuliskan, diceraikan suami gara-gara minta uang untuk beli buku sekolah. Negara kita sebenarnya bukan cuma kita aja, ada banyak. Cuma memang sudah mendapatkan intimidasi dari setiap sekolah. Yang katanya kalau masuk media muka kalian saya lihat-lihat, saya tandain anaknya dikeluarkan. Karena ada tetap pungutan biaya pendaftaran ada. Di setiap sekolah ada walaupun tidak semua sekolah. Tapi masih ada banyak sekolah yang melakukan tindakan-tindakan pungli seperti itu, dugaan pungli. Selanjutnya yang kedua mengenai tentang buku wajib paket. Hari ini tidak ada sama sekali. Sampai dengan hari ini banyak sekali mama yang merintis gara-gara kepusingan cari buku wajib yang benar-benar harganya di luar nurul. Para pengunjuk rasa berharap pemerintah provinsi dan kabupaten kota memberikan solusi terkait keluhan ini. Menurut emak-emak ini, sekolah negeri memiliki biaya tersendiri untuk penyediaan buku bagi para murid, terutama dana bos bagi anak kurang mampu. Mereka berharap penggunaan dana bos diungkap transparan agar jelas kemana dana tersebut digunakan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Puluhan orang tua dan siswa menggeruduk SMKN 1 Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pasca pemberhentian 35 siswa baru di sekolah tersebut. Tak hanya pengunjuk rasa, massa juga menggembok pagar sekolah. Orang tua dan siswa ini mengaku kecewa atas keputusan pihak sekolah yang mengeluarkan 36 siswa meski sudah menjalani MPLS, bahkan membayar biaya seragam 1,7 juta. Sengkarut berawal saat pihak sekolah menambah satu kelas berisi 36 siswa atas usulan kepala desa dan masyarakat setempat. Sekolah pun membuka pendaftaran siswa di luar PPDB online. Hingga akhirnya ke-36 siswa menjalani MPLS. Namun belakangan penambahan kelas tidak disetujui Dinas Pendidikan Jawa Barat. Sekolah bahkan terancam tidak mendapat dana BOS karena nekat menambah kelas di luar PPDB online. Udah ikut MOS, besok alhamdulillah kan. Udah belajar, udah beli baju. Ngapa tak dikumpulin lagi kita, tahu anak kita keluar secara tega dan barukan. Jabatan dia dengan jabatan dia. Awalnya diterima? Awalnya diterima, semua diterima, awalnya diterima. Nah sekarang tiba-tiba dikeluarin kan, saya juga kerja di Tangerang dong Pak. Hingga kini tidak ada penjelasan nasib ke-36 siswa setelah keputusan pemberhentian. Sekolah hanya menyebut akan mengembalikan uang seragam ke orang tua. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Johari Lutfi melaporkan. Pemirsa, menjelang pemilu Amerika Serikat pada November mendatang, calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump, memiliki berbagai rencana kebijakan yang akan diterapkan jika ia terpilih sebagai presiden. Berbagai kebijakan tersebut tidak hanya berdampak bagi warga Amerika Serikat saja, namun juga bagi hajat hidup masyarakat di luar Amerika Serikat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kita bahas lewat infografis berikut. Terkait dengan rencana kebijakan Trump di bidang ekonomi. Dalam pertemuan dengan Business Roundtable yang beranggotakan lebih dari 200 CEO Juni lalu, Trump menekankan pada pemotongan pajak dan juga penyederhanaan aturan bagi dunia usaha. Hal ini juga sudah diimplementasikannya karena saat menjabat, Trump memotong tarif tertinggi pajak perusahaan dari 35% menjadi 21%. Selain itu, perang dagang menjadi peninggalan paling diingat dari masa jabatan sebelumnya. Persaingan Amerika Serikat-Cina memberi dampak bagi dunia. Trump memberlakukan tarif impor pada produk-produk Cina yang dianggap merugikan Amerika Serikat, lalu dibalas lagi oleh Cina. Dan hal ini diprediksi akan terus berlanjut jika Trump terpilih menjadi presiden. Dukungan Partai Republik terhadap bisnis skala besar juga diprediksi akan berkurang akibat kemarahan terhadap korporasi Amerika Serikat yang diarahkan pada tujuan sosial progresif perusahaan. Di sisi lain, Pence, calon wakil Presiden Trump dari Partai Republik, selama ini mendukung kebijakan anti-monopoli yang juga dapat merugikan perusahaan teknologi besar. Pemerintahan baru Trump diprediksi akan lebih banyak menaruh fokus pada sektor
sektor energi dan juga iklim dengan tujuan meringankan peraturan tentang polusi dan juga emisi. Trump juga mencoba menarik dukungan para pegiat kripto dengan mewajibkan seluruh penambangan Bitcoin yang tersisa dilakukan di Amerika Serikat. Selanjutnya, rencana kebijakan Trump dalam pertahanan Amerika Serikat. Trump telah lama mengkritik kebijakan bantuan militer Amerika Serikat senilai ratusan triliun rupiah yang mengalir ke Ukraina. Dan jika ia terpilih, alokasi dana untuk Ukraina pun akan dihentikan. Trump menuntut Taiwan membayar jaminan keamanan yang disediakan Amerika Serikat dalam respon agresi Cina, yang mana menurut Trump, militer Amerika Serikat selayaknya sebuah perusahaan asuransi. Trump kerap mengkritik Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO dan mengecam menarik keanggotaan Amerika Serikat jika negara lain gagal memenuhi target yang disepakati, yaitu membelanjakan 2% dari PDB untuk pertahanan. Selanjutnya, rencana kebijakan Trump soal imigrasi. Kepemimpinan Trump ditandai dengan kebijakan imigrasi yang agresif dan berjanji melangkah lebih jauh jika ia kembali ke Gedung Putih. Trump akan mendeportasi jutaan imigran yang tidak sah, termasuk kelompok migran Meksiko yang berada di perbatasan Amerika Serikat. Trump juga akan menangguhkan program permukiman kembali pengungsi Amerika Serikat. Trump juga akan mengakhiri hak kewarganegaraan bagi anak-anak migran tanpa dokumen. Dinamika pemilu Amerika Serikat sebagai negara superpower atau adidaya terus menjadi perhatian. Jika Donald Trump terpilih sebagai presiden, tidak hanya berpengaruh pada warga Amerika Serikat saja, namun kebijakannya tentu akan berdampak bagi dunia internasional, terlebih lagi pada perekonomian global. Pemirsa, fenomena embun beku yang cantik dan estetik di wisata Bromo, Probolinggo, Jawa Timur menjadi daya tarik lebih bagi pengunjung untuk datang ke sana. Fenomena yang hanya muncul 1 tahun sekali ini tentunya menjadi incaran wisatawan karena merupakan momen langka. Memasuki musim dingin, muncul fenomena baru di kawasan wisata Gunung Bromo, Probolinggo. Muncul embun beku di sejumlah rerumputan dan hamparan pasir di area kaldera. Fenomena tahunan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke wisata Bromo saat ini. Anda yang berkunjung di wisata Bromo, Desa Ngandisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, selain dimanjakan dengan indahnya panorama alam seperti indahnya Bukit Teletabis, pasir berbisik dan memburu matahari terbit, akan semakin puas dengan munculnya fenomena embun beku. Fenomena embun beku merupakan fenomena tahunan dan biasanya muncul pada bulan Juli hingga Agustus atau saat musim kemarau dan puncaknya suhu dingin. Suhu yang mencapai 3 derajat Celcius mengakibatkan embun beku di sepanjang lautan pasir, rerumputan di sekitar kaldera. Fenomena embun beku bisa dinikmati pengunjung pada pagi hari atau matahari belum menyinari area lautan pasir. Pengunjung yang penasaran fenomena embun beku bisa berburu embun beku di kawasan rerumputan dan pasir pada sisi timur. Fenomena munculnya embun beku ini menambah keindahan panorama karena tumbuhan yang diselimuti embun beku nampak sangat cantik dan estetik. Dapat informasi juga dari guide bahwa di sini tuh ada Frozen Bromo. Jadi butiran embun itu jadi kristal es, jadi kayak salju gitu. Terus tapi agak susah sih nyarinya. Jadi di pinggiran-pinggiran tebing gitu, di lautan pasir. Wah, seneng sekali Mas, kan di Indonesia ya, pasti kita nemuinya langka lah. Nah, terus fenomenanya tuh cuman 1 tahun sekali. Jadi beruntung banget bisa nemuin Frozen Bromo itu. Mempersiapkan diri dengan menggunakan jaket yang tebal dan juga menggunakan sarung tangan atau mempersiapkan diri untuk menghadapi udara yang sangat dingin. Karena saat ini Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sedang dalam kondisi yang cukup dingin. Dan itu yang bisa menimbulkan embun es yang biasanya ditemuin pada pagi hari sebelum matahari terbit. TNBTS selaku pengelola wisata Bromo menjelaskan munculnya fenomena embun beku ini karena kondisi Bromo yang dingin. Biasanya akan berakhir pada bulan Agustus. Pengunjung yang berburu embun beku diharapkan melengkapi dirinya dengan jaket dan sarung tangan. Selain itu, pengunjung juga dilarang membawa benda yang mudah terbakar karena saat ini musim kemarau dan savana Gunung Bromo kering sehingga rawan kebakaran. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan.
Seorang pemuda asal Sumedang, Jawa Barat berhasil membuat berbagai jenis simulator mulai dari pesawat hingga driving. Menariknya hasil ciptaannya kini telah banyak dimanfaatkan oleh sejumlah instansi kemiliteran. Seperti apa bentuknya? Berikut liputannya. Terinspirasi dengan buah karya B.J. Habibie, Ihsan Ismail yang sejak kecil menggandrungi teknologi pesawat buatan B.J. Habibie berhasil menciptakan beragam simulator canggih. Mulai dari simulator pesawat, simulator driving, simulator racing, simulator motor, hingga rental PlayStation 4. Di usianya yang baru menginjak 29 tahun, Ihsan bahkan telah mampu membuat software serta komponen pesawat terbang. Bernaung di bawah bendera Hybertech di Sumedang, Jawa Barat, Ihsan juga memproduksi sejumlah produk teknologi canggih seperti komponen simulator mobil hingga robot yang dilengkapi Artificial Intelligence atau AI. Habibie udah terinspirasi sama Pak Habibie itu. Saya udah senang pengen seperti Pak Habibie menciptakan teknologi dan legasinya yang penting itu Pak. Pak Habibie itu dia legasinya kuat walaupun beliau udah meninggal tapi masih dikenang oleh orang-orang Indonesia. Itu cocok untuk orang-orang pemula yang mau belajar mobil. Kalau ke jalanan kan berbahaya, takut nabrak, itu kan celakaan. Jadi bisa di tempat kita dulu, kita ajarin dulu basic gimana cara pack coupling, gimana cara shifternya persneling, gimana cara aturan-aturan lalu lintas berkendara gitu. Sebelum ke mobil yang asli gitu. Menariknya hasil ciptaan Ihsan bahkan telah banyak dimanfaatkan oleh sejumlah instansi kemiliteran dan instansi lainnya di tanah air. Seorang tentara mengapresiasi karyanya berkat kegigihannya mampu membuat berbagai simulator canggih. Dan juga nih yang paling menarik selain ini seperti kendaraan asli, jadi seperti ada handle remnya, persnelennya, lalu bagaimana cara kita giginya juga, memasukkan gigi, dan juga paling menarik ini sih ada kartu tolnya. Nah inilah yang paling menarik dan ini semua adalah karya bangsa. Ihsan berharap dengan membuka Hyber Games ke depan bisa menjadi wadah komunitas e-sport dan memfasilitasi anak-anak muda untuk berinovasi dalam bidang teknologi. Nah, bagi Anda yang tertarik untuk menyewa simulator milik Ihsan, hanya dibanderol mulai dari Rp5.000 hingga Rp50.000 per 35 menit. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menghadiri Hari Kebaya Nasional di Istora Senayan, Jakarta. Ribuan perempuan ikut berpartisipasi dalam peringatan Hari Kebaya pertama kalinya yang bertujuan melestarikan kebaya sebagai budaya dan warisan Indonesia. Lebih dari 9.000 perempuan mengenakan berbagai jenis kebaya Nusantara untuk menghadiri Hari Kebaya Nasional yang diperingati pada 24 Juli 2024. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo turut hadir dalam perayaan Hari Kebaya Nasional yang diselenggarakan oleh Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI ini. Presiden Jokowi mengenakan batik coklat sedangkan Ibu Negara tampil anggun dengan mengenakan kebaya biru lengkap dengan kain batik dan rias sanggul. Hari Batik Nasional tahun ini merupakan yang pertama kali usai ditetapkan dalam putusan Presiden nomor 19 tahun 2023 tentang Hari Kebaya Nasional. Acara ini dimeriahkan dengan peragaan busana kebaya yang dikenakan oleh tokoh-tokoh perempuan tanah air. Selain itu, 5 penyanyi perempuan yaitu ada Andin, Yuni Syara, Nina Taman, Iga Mawarni, dan Rika Ruslan tampil bernyanyi serta kompak mengenakan kebaya kutu bercorak bunga warna-warni. Ketua Umum KOWANI Giwo Rubianto Wiyogo berharap kebaya bisa mengangkat semangat perempuan Indonesia melalui budaya busana dan mengajak para perempuan menjadi agen perubahan dalam ekonomi dengan mengenakan kebaya yang menjadi simbol kesetaraan. Itu bersejarah bagi seluruh perempuan Indonesia, bukan hanya di Istora Senayan, tetapi di seluruh Nusantara. Tadi kami melihat melalui Zoom ada dari Sulawesi, ada dari Sumatera, ada dari Papua, sebagian melaksanakan Hari Kebaya Nasional. Tahun yang lalu, di sini diselenggarakan Kongres Wanita Indonesia yang ke-10. Semuanya mengenakan kebaya. Dengan peringatan ini, perempuan Indonesia diharapkan terus melestarikan kebaya sebagai warisan budaya nasional yang telah didaftarkan sebagai warisan tak benda UNESCO bersama 4 negara lainnya yakni Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Bagus Prastia melaporkan.
Ribuan wanita mengikuti parade 1.000 wanita berkebaya di Taman Wisata Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan ini juga diikuti warga negara asing yang mengenakan kebaya lengkap dengan kain batik. Berwarna-warni, ramai dan meriah. Inilah suasana peringatan Hari Kebaya Nasional di Kompleks Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Ribuan orang memadati lingkungan candi mengenakan kebaya dan pakaian tradisional. Taman Wisata Candi Borobudur mengadakan kegiatan parade 1.000 wanita berkebaya. Tak hanya wanita dewasa, anak-anak usia dini pun tak mau ketinggalan. Satu lagi kejutan dalam Hari Kebaya Nasional di Candi Borobudur, keberadaan sejumlah warga negara asing yang mengenakan pakaian kebaya lengkap dengan kain batik tradisional. Well, it feels very special because we don't come from here. Yeah. We're on the other side of the world, very different fashion, and to be here on this special day, it's very special. I'm really excited about it. I think it's really nice that we are allowed to wear it, to be part of the culture, to experience it while we're staying here. So yeah, I think it's really nice. Selain untuk memperingati Hari Kebaya Nasional, acara ini juga ditujukan untuk membangkitkan budaya berkebaya. Pemilihan Candi Borobudur karena merupakan warisan budaya dunia. Pertama warisan budaya dunia ya yang sangat sudah dikenal dunia. Dan dengan berada di sini kita tahu bahwa warisan-warisan budaya kita itu tidak hanya menjadi kebanggaan nasional tapi kebanggaan dunia termasuk berkebaya ini. Hari Kebaya Nasional di Candi Borobudur diikuti sedikitnya 1.300 peserta berkebaya. Mereka datang dari berbagai daerah. Acara juga dimeriahkan berbagi kain kebaya kepada para pedagang di Kompleks Taman Wisata Candi Borobudur. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono melaporkan. Kebakaran hebat menghanguskan gereja Sidang Tuhan Agape Ministry di Jalan Raya Bogor, Kota Depok, Jawa Barat. Petugas damkar sampai menangis meminta maaf karena pemadaman terkendala kerusakan alat operasional pemadam kebakaran Kota Depok. Langit memerah saat kebakaran besar terjadi di Jalan Raya Bogor, Cisalak, Kota Depok. Kebakaran menimpa bangunan gereja Sidang Tuhan Agape Ministry. Banyak material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar, melahap seluruh bangunan seisinya. Peralatan ibadah termasuk alat musik gereja habis terbakar. Warga sekitar panik turut menyelamatkan barang berharga, khawatir api menyambar ke rumah mereka. Kan sebelah sini kan rumah barang-barang kering, jadi kami panik dari situ. Kalau sudah merembes ke rumah pasti kami terbakar, nanti semua habis. Makanya kami panik. Jadi kejadiannya dari dalam. Dari dalam kami nggak tahu. Tiba-tiba api udah naik, baru kami kaget semua keluar. Api dapat dipadamkan setelah pemadam kebakaran Kota Depok mengerahkan 6 unit armada damkar dengan 30 personel. Seorang petugas dinas pemadam kebakaran UPT Cimanggis Kota Depok bahkan menyampaikan permohonan maaf lantaran pemadaman terkendala kerusakan pada sejumlah alat operasional pemadam kebakaran Kota Depok. Untuk pejabat, bukan saya masih cemong. Buktinya ke masyarakat, satu gereja habis. Pak, untuk masyarakat Kristen yang di Depok saya mohon maaf. Teman-teman saya yang muslim madamin. Saya juga ikut madamin, Pak. Itu buktinya. Mobil unit ini warga nilai. Pak, nilai Pak. Warga tadi saksinya. Ada saksi juga wartawan, Pak, di lihat. Karena mobil 1000 masih perawatan gak bisa dipakai, Pak. Mobil unit 8.000 sekarang lagi diusahakan anak-anak untuk isi air karena nggak bisa nyedot. Tidak ada korban jiwa maupun luka. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Api diduga berasal dari dapur di dalam gereja. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah lapak pedagang sayur, 3 rumah dan sebuah gudang kosong di kawasan Penjagalan, Penjaringan, Jakarta harus terbakar kemarin siang. Penyebab kebakaran masih diselidiki.
Bang Jale, buru Bang Jale. Jangan sampai merembet nih, udah gede nih Bang Jale nih, api nih Bang Jale nih. Madam, merapat. Warga panik saat api semakin membesar dan menghanguskan sejumlah bangunan. Mereka berupaya padamkan api dengan alat seadanya. Puluhan petugas damkar Sudin Jakarta Utara dan Jakarta Barat bersama-sama memadamkan api. Api membesar dan merambat dengan cepat lantaran banyaknya material yang mudah terbakar. Untuk sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Sementara para pedagang sayur mayur yang lapaknya hangus terbakar mengais sisa barang-barang yang bisa diselamatkan. Kuasa hukum Saka Tatal tiba di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Sementara keluarga dan tetangga Saka Tatal menyaksikan proses sidang peninjauan kembali melalui layar kaca. Kedatangan Saka bersama kuasa hukumnya disambut dengan dukungan warga di depan Pengadilan Negeri Cirebon Rabu siang. Kuasa hukum langsung menuju ruang sidang Cakra, tempat berlangsungnya sidang peninjauan kembali. Kuasa hukum Saka menyiapkan 9 nama saksi, termasuk di dalamnya saksi ahli Susno Duaji dan Ugroseno, membawakan 8 novum baru untuk memperkuat sidang PK. Kuasa hukum yakin M akan mengabulkan PK Saka Tata. Saka optimis menjalani sidang PK 2024. Tidak seperti tahun 2016. Pada sidang PK kali ini, Saka didukung oleh masyarakat. Dari semalam banyak teman-teman juga ada tetangga banyak yang mensupport Saka. Terus hari ini katanya ini teman-teman Saka mau pada datang ke sidang PK ya? Iya, ada sebagian teman-teman yang rela meninggalkan pekerjaannya demi mengawal Saka. Sementara itu, kerabat dan tetangga Saka Tatal sejak pagi menyaksikan proses sidang peninjauan kembali melalui layar kaca. Kartini, tante korban, berharap permohonan Saka Tatal dikabulkan hakim dan proses hukum segera berakhir, sehingga nama baik Saka Tatal bisa kembali dipulihkan. Harapannya apa Bu ini Saka mengajukan mudah-mudahan itu lancar lah, biar bisa keluar semua gitu. Yakin ya Bu Saka menang? Saka Tatal menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kelas 1 Cirebon. Meski sudah dinyatakan bebas, namun vonis yang dijatuhkan 8 tahun 2017 dianggap tidak adil lantaran tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ois Iskandar dan Miftahudin melaporkan. Presiden PKS Ahmad Syaiqo merayu PKB untuk ikut mengusung Anies Baswedan di pemilihan Gubernur Jakarta November mendatang. Hal tersebut diungkapkan Ahmad Syaiqo usai gelaran acara Harlah PKB ke-26 di JCC Jakarta. Pada Harlah PKB di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat, Ahmad Syaiqo, Presiden PKS mendapat giliran untuk memberikan kata sambutan. Di depan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ahmad Syaiqo memaparkan dan mengapresiasi capaian PKB pada pemilu Februari lalu. Ahmad Syaiqo juga ikut membahas kontestasi pilkada yang sudah ada di depan mata. Lewat rayuan sebuah pantun, Presiden PKS itu secara belak-belakan meminang PKB untuk ikut mengusung Anies Baswedan di pemilihan Gubernur Jakarta mendatang. Sebelumnya PKS telah resmi menyatakan diri mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman pada pemilihan Gubernur Jakarta. Ya, saya mengajak PKB seperti tadi saya katakan dalam pantun, ya, dari rumah ke Pondok Cabe, ya, senyum manis, berjalan kaki. Kita mengajak PKB dukung Anies untuk di DKI. Ya, jadi kita ingin mudah-mudahan tawaran ini juga bersambut dari PKB dan insya Allah mudah-mudahan ya Pak Anies dan Pak Sohibul Iman bisa berlayar di DKI. Sementara PKB hingga saat ini memang belum menentukan arah politik di kontestasi Pilgub Jakarta, meski beberapa waktu lalu DPW PKB Jakarta menyatakan mendukung Anies maju di Pilgub Jakarta. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Dipo Andi Muharram, Dimas Winardi melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Hamzah Has, wafat pada usia 84 tahun. Pemakaman jenazah dilakukan secara militer di Yayasan Al-Ikhlas Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Prosesi upacara pemakaman dipimpin langsung
Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Prosesi upacara pemakaman jenazah Wapres ke-9 Hamzah Has dilakukan secara militer di Yayasan Al-Ikhlas Cisarua Bogor, Jawa Barat, Rabu sore. Pemakaman tidak dilakukan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, mengikuti wasilah almarhum yang ingin dimakamkan di samping istrinya, tepatnya di samping Masjid Al-Ikhlas yang ia dirikan. Diketahui almarhum tutup usia pada Rabu pagi di RSPAD Gatot Subroto pada usia ke-84 tahun. Almarhum meninggalkan 12 anak serta cucu lebih dari 20. Sebelum dimakamkan, jenazah Hamzah Has dimandikan dan disolatkan di rumah duka. Keluarga menyampaikan almarhum tutup usia karena usia senja. Pak Hamzah suami saya sakitnya memang sudah lama itu memang dari kakinya. Jadi kakinya sudah lama juga tidak ke masjid dan masjidnya sudah di rumah, sholat di rumah. Nah, Bapak sekarang sih tidak ada apa-apa dalam 1 minggu ini tidak masalah sakit Pak, sehat walafiat. Dalam prosesi upacara pemakaman turut hadir Menteri Bappenas Suharso Monoarfa, PLT Ketua Umum P3 Mardiono serta Jimli Asidik. Hamzah Has yang pernah mendampingi Presiden kelima Megawati Soekarno Putri pada periode 2001 hingga 2004 pernah menjabat Ketua Umum P3 selama 2 periode yakni 1998 hingga 2007. Hamzah Has juga pernah menjadi anggota DPR dan menteri di era Presiden B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid. Dari Bogor, Jawa Barat, Irfan Hardiansah, Zulkarnain, Dedi Rudi, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo dan sejumlah tokoh politik mengucapkan bela sungkawa atas kepergian Wakil Presiden ke-9 Hamzah Has Rabu siang. Selain menyampaikan duka cita, mereka juga mengungkapkan sosok kepemimpinan Hamzah Has yang patut diteladani. Atas nama pemerintah, atas nama bangsa dan rakyat, kami ikut berduka cita yang mendalam. Beliau adalah seorang negarawan yang telah mengabdi untuk bangsa dan negara, baik sebagai Wakil Presiden tahun 2021-2024 maupun pengabdian yang lain yang saya kira kita tahu sangat-sangat banyak. Sosoknya itu orang yang artinya punya berpikir, memberikan arah dan juga kepemimpinan yang baik, tapi penuh keislaman. Gitu kan. Saya cukup indah. Saya tahu beliau memiliki passion, memiliki kepedulian dan berbuat banyak untuk memajukan pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial, termasuk dakwah Islamiyah. Kemudian beliau juga peduli pada ekonomi, investasi, dan juga anggaran pendapatan dan belanja negara. Artinya beliau memiliki talenta yang cukup banyak dan jasa beliau tercatat abadi dalam sejarah. Semoga ini ikut mengantarkan kepergian almarhum. Relawan perempuan dan anak Partai Perindo mendatangi Polres Metro Jakarta Utara. Kedatangannya untuk meminta Polres Metro Jakarta Utara segera menindaklanjuti laporan Nursiah terkait dugaan penggelapan dana di tempatnya bekerja. RPA Perindo kembali mendatangi Polres Metro Jakarta Utara terkait dengan laporan Nursiah. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi Nursiah terkait dengan dugaan penggelapan dana di perusahaan ekspor ikan. RPA Perindo mendesak polisi segera menindaklanjuti laporan Nursiah. Kami berharap ada penjelasan terkait kasus ini, perwakilan dari teman-teman dari Polres Jakarta Utara, terutama dari kanitnya atau yang orang didisposisikan untuk menjawab pertanyaan kami ini. Kami melihat jangan sampai kasus ini terlalu lama. Perusahaan ini membayarkan gaji karyawan ini tidak sesuai dengan UMR. Jadi yang seharusnya gajinya sesuai dengan UMR tapi diberikannya kurang.
Nah, selisihnya itulah yang kita laporkan kepada Polres Metro Jakarta Utara. RPA Perindo telah melaporkan perusahaan ekspor ikan yang tidak membayarkan gaji Nursiah yang tidak sesuai UMR. Dari Jakarta, Rian Rahman, Raga Firdaus Ainus melaporkan. Pemirsa, PT MNC Land Tbk telah merealisasikan investasi sebesar 4,67 triliun rupiah untuk pembangunan kawasan ekonomi khusus MNC Lido City. Nilai investasi tersebut setara 40% dari target yang dicanangkan pada tahap awal, yakni 14 triliun rupiah. PT MNC Land Tbk memastikan beberapa destinasi wisata di dalam kawasan ekonomi khusus MNC Lido City dipastikan akan selesai di semester 2 tahun ini. Salah satunya lapangan golf bertaraf internasional Trump International Lido Golf Club. Hingga kini, emiten berkode saham KPIG ini telah merealisasikan investasi sebesar 4,67 triliun rupiah dan hingga saat ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 4.351 orang. Selain itu, hingga 22 Juli 2024, saham KPIG telah naik lebih dari 100%. Di mana direncanakan di dalam kawasan ini akan ada MNC World Lido, yang dimana di dalamnya akan ada MNC Park. MNC Park itu mirip dengan Disneyland, tetapi kita tidak branded Disneyland karena kami percaya bahwa dengan brandednya kita, MNC Park, itu akan menjadi suatu branded yang diharapkan bisa menyaingi suatu saat dengan branded kawasan seperti Universal maupun dari segi Walt Disney dan segala macam. KEK MNC Lido City merupakan kawasan ekonomi khusus pertama di Jabodetabek yang berjarak 60 menit dari ibu kota dengan akses tol Bocimi yang bebas dari kemacetan. Dari Jakarta, Riki Anwar di iNews melaporkan. 4 tim papan atas di Liga Futsal Profesional mampu mengandaskan lawan-lawannya dengan skor telak. Kemenangan tersebut terus menjaga harapan para tim papan atas untuk merebut posisi juara jelang berakhirnya kompetisi di awal Agustus 2024. Pertandingan pertama Liga Futsal Profesional 2024 di Gor Nambo, Kota Tangerang, Banten mempertemukan tim peringkat 5 Cosmo JNE melawan tim papan bawah Kinantan FC. Sepanjang laga Cosmo JNE mampu menguasai pertandingan yang dengan mudah mengalahkan Kinantan FC dengan skor 1-6. Pada laga kedua, giliran tim peringkat kedua Kancil WHW yang membekuk lawannya Halus FC dengan skor 4-1. Dengan 3 poin ini, Kancil WHW terus menempel ketat pemuncak klasemen Bintang Timur Surabaya. Di pertandingan ketiga, tim peringkat keempat Unggul FC membabat habis tim juru kunci Giga FC. Tanpa ampun, Unggul FC menghujam jala lawan sebanyak 6 kali tanpa balas. Pertandingan pamungkas Bintang Timur Surabaya alias BTS FC kembali tampil perkasa melibas lawannya Sadakata FC dengan skor cukup telak 0-3. Dengan kemenangan ini sekaligus menjaga harapan BTS FC untuk menjuarai Liga Futsal Profesional 2024. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Hajatan yang digelar di 5 kota di Indonesia bersama artis Wika Salim dan artis ibu kota disambut antusias warga Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam acara tersebut juga digelar kontes bintang sukses untuk mencari bakat dan lebih dekat dengan masyarakat. Dalam rangka komitmennya untuk selalu dekat dengan masyarakat, Wingfood menggelar hajatan sukses. Hajatan digelar di lapangan Cigereng, Cipedes, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Dengan tema meriah porsinya, meriah serunya menjadi tema hajatan sukses tahun ini. Digelar games, bazar, bagi-bagi hadiah, dan dihibur artis. Miss Sukses isi 2 secara resmi mengumumkan brand ambassador terbarunya, Wika Salim. Komentarnya pasti senang banget dan excited gitu, apalagi kan juga yang kita tahu Miss Sukses itu kan dekat banget dengan masyarakat gitu, dan ini juga kita kan lagi ada rangkaian tour gitu, dan udah ada beberapa kota juga, kabupaten yang kita datengin, dan salah satunya ini sekarang aku hadir di Tasikmalaya. Komitmen Miss Sukses untuk selalu dekat dengan masyarakat.
Hajatan Sukses ini merupakan bentuk dari komitmen Mi Sukses untuk terus menghadirkan kemeriahan dan keseruan sekaligus juga dekat dengan masyarakat Indonesia. Jadi Hajatan Sukses ini sudah berjalan di 5 kota, mulai dari Indralaya, Dumai, Lampung, Tasikmalaya, dan juga Garut. Dalam hajatan kali ini, Mi Sukses mengadakan kontes Bintang Sukses untuk mencari bakat masyarakat. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juaryono, iNews melaporkan.